Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafiqul Umam di channel Umam Upi. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pengeluaran dan pendapatan hidup di Jepang. Pengeluaran dan pendapatan hidup di Jepang ini saya ambil dari kehidupan saya yang saya alami. Jadi insya Allah yang saya bagikan ini adalah asli 100% pendapatan dan pengeluaran selama saya hidup di Jepang. Oke, yang pertama tentang kehidupan di Jepang ini saya skip aja karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa hidup di Jepang itu kita harus disiplin dan harus giat yang namanya bekerja, dan satu lagi kita harus membiasakan diri untuk selalu tepat waktu jika berjanjian atau jika berjanji ketemu dengan orang Jepang gitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya tinggal di Jepang sudah kurang lebih 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih, hampir 3,5 tahun. Jadi di sini saya memberikan gambaran tentang pengeluaran hidup di Jepang ya. Karena sebelumnya 3 tahun sebelumnya saya hidup di Jepang itu sendiri, jadi ini saya buat gambaran pengeluaran hidup sendiri dan juga gambaran pengeluaran hidup berkeluarga atau berdua. Di sini saya sudah bersama istri saya, jadi sekarang saya pengeluarannya yaitu pengeluaran yang sudah nggak single lagi, jadi ya otomatis meningkat ya. Oke, untuk biaya tempat tinggal ketika saya masih sendiri atau single itu kurang lebih 35.000 sampai dengan 40.000 yen per bulan. Ini untuk kos-kosan, bukan dormitory. Dormitory itu asrama ya, bukan asrama, tapi ini adalah kos-kosan yang lantai satunya itu ditempatkan oleh pemilik kosnya dan lantai 2-nya disewakan kepada mahasiswa internasional. Nah, dalam hal ini tempat kos yang disewakan itu sudah memiliki fasilitas seperti dapur. Kemudian setiap kamar itu sudah ada kulkas, jadi masing-masing kamar itu udah ada kulkasnya. Jadi kulkas itu satu orang satu. Kemudian AC, kemudian air. Nah, pembayaran 35.000 sampai dengan 40.000 yen per bulan ini itu pembayaran sudah semuanya kecuali AC ya, atau air conditioner. Nah, AC ini kita kalau misalkan menghidupkan itu kita ada tambahan ya, bermacam-macam ya. Kalau ada yang tambahannya itu sekitar 500 yen per bulan, ada yang 1000, tergantung pemakaian ya. Nah, dalam hal ini saya mencantumkan 35.000 sampai 40.000 yen. Jadi kurang lebih ya 35.000 yen itu yang nggak menggunakan AC. Jadi kalau sampai 40.000 yen biasanya itu orang yang menggunakan AC kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah hidup berkeluarga, kalau nggak pakai AC itu 50.000 yen, kalau pakai AC itu 60.000 yen. Pokoknya ini kos-kosannya yang sudah ada fasilitasnya seperti kasur, lemari, kulkas, semuanya. Jadi kita udah nggak perlu beli barang-barang lagi. Karena di Jepang itu ada 2 tipe kos-kosan, ada yang kosongan, ada yang sudah ada isinya. Nah, di sini saya kasih gambarannya khusus yang sudah ada fasilitasnya. Jadi sudah nggak perlu beli barang-barang seperti rice cooker, kemudian kulkas itu udah nggak perlu lagi karena sini udah ada fasilitasnya. Nah,
Oke, jadi untuk single itu 35.000 sampai 40.000 yen per bulan. Untuk berkeluarga, ini 50 sampai 60.000 yen per bulan. Nah, untuk biaya makan, untuk masak sendiri, hidup sendiri itu kalau single itu 10.000 sampai 20.000 yen per bulan. Ini saya gambarkan single juga ya, karena apa ya? Karena kan banyak orang yang mau ke Jepang itu masih single juga kan, jadi saya gambarkan dalam bentuk single 10.000 sampai 20.000 yen itu untuk yang single. Untuk yang berkeluarga itu kurang lebih sampailah 40.000 yen. Jadi tergantung personalnya, tergantung orangnya, dia boros atau enggaknya itu tergantung personalnya. Tapi untuk hidup sendiri 10.000 yen itu kehidupan normal ya, normal. Jadi 10.000 sampai 20.000 itu kehidupan normal. Kalau kehidupan yang boros itu biasanya di atas 20.000 yen untuk yang single. Kalau yang irit di bawah 10.000 yen bisa nggak? Ada yang hidup single kemudian irit banget di bawah 10.000, pernah ada, yaitu saya sendiri. Oke. Kemudian biaya tak terduga ini seperti asuransi. Jepang ini sebuah negara yang mewajibkan untuk membayar asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatannya itu kalau untuk student atau untuk pelajar itu kurang lebih 2.000 sampai 5.000 ya. 2.000 sampai 5.000, karena ini kan bayar asuransi kesehatan dan lain-lain ya. Jadi asuransi itu kebanyakan sih 2.000 sampai 3.000 lah ya. Nah, biasanya ada pajak juga kan. Pajak dari mana? Pajak itu ada ketika kita mempunyai penghasilan yang didapat dari part-time job. Jadi kalau misalkan part-time job kita sudah melebihi 100.000 yen per bulannya, 100.000 yen per bulan itu sekitar 13 juta sebulan. Itu kita bayar pajak, ada pajak. Tapi kalau belum sampai 100.000 yen per bulan, kita nggak bayar pajak sama sekali. Jadi usahakan buat teman-teman semua, kalau misalkan nanti datang ke Jepang kemudian kerja, usahakan gajinya itu 90.000 yen aja supaya nggak bayar pajak kayak gitu ya. Karena kalau misalkan 100.000 yen lebih 1.000 aja, itu jatuhnya sama aja ya, bersihnya dapatnya 90.000 yen. Lebih baik gaji kita atau kita kerja part time itu jangan sampai lebih dari 100.000 yen, 99.000 yen aja. Nah, supaya kita nggak keluar pajak gitu. Jadi diakal-akalin aja ya. Kemudian untuk biaya SPP atau uang kuliah, nah ini tergantung kampus ya, ada yang negeri, ada yang swasta. Kalau kampus negeri itu SPP-nya itu per semester atau per 6 bulan, belum dengan reduction. Reduction itu pemotongan atau istilahnya apa ya, diskon. Itu sekitar 130 sampai 150.000 yen per bulan itu untuk kampus negeri. Kalau kampus swasta itu mahal, 281.500 sampai dengan 300.000 yen per semester. Itu belum reduction atau pemotongan atau istilahnya diskon ya. Nah, kalau sudah didiskon itu kurang lebih 50 sampai 100.000 yen, 50.000 yen sampai dengan 100.000 yen untuk kampus negeri. Untuk kampus swasta 200.000 yen sampai dengan 250.000 yen per semester ya. Jadi ini setelah pemotongannya ya. Kemudian ini simulasinya ya, simulasi pengeluaran hidup di Jepang. Kalau misalkan kita single ya, bukan keluarga, tapi kita single. Ini saya membuat simulasinya kalau single ya. Misalkan biaya hidup sendiri untuk tempat tinggal itu 35.000 sampai 40.000 yen per bulan kan. Kita ambil 40.000 yen. Kenapa? Yang namanya simulasi kita harus mengambil yang tingginya, jangan yang rendahnya. Oke? Jadi kita ambil 40.000 yen, kita anggap saja 40.000 yen untuk sewa tempat tinggal. Kemudian untuk biaya makan kan 10 sampai 20.000 yen per bulan, kita ambil aja 20.000 yen per bulannya untuk biaya makan. Ini benar-benar single 20.000 yen per bulan itu bisa ya, asalkan masak ya, bukan makan di luar.
kita ambil yang 20.000 yen, kemudian biaya tak terduga seperti asuransi kesehatan dan lain-lain. Asuransi kesehatannya itu kalau untuk student atau untuk pelajar 2.000 sampai 5.000 ya. Kemudian biaya SPP kuliah. Nah, di sini karena istilahnya kampus negeri dengan kampus swasta itu lebih besar kampus swasta, jadi saya ambil yang tinggi, yaitu kampus swasta. Tapi yang setelah tuition reduction atau setelah pemotongan. Kenapa? Karena rata-rata mahasiswa yang kuliah di Jepang yang beasiswanya itu nggak penuh atau beasiswanya itu hanya sebagian, misalkan hanya biaya hidupnya aja yang dikasih tapi SPP-nya bayar sendiri, biasanya itu 99% dapat potongan dapat potongan biaya kuliah. Jadi di sini saya ambil kampus swasta, yaitu 250.000 yen aja per semesternya. Kalau misalkan 250.000 yen per semester, artinya kita harus save uang buat bayar SPP itu sebesar 45.000 yen per bulannya. Nah, dari sini total pengeluaran kita yang harus kita siapkan itu adalah sekitar 110.000 yen per bulan atau sekitar 15 juta rupiah. Gitu. Ini untuk pengeluaran ya, simulasi pengeluarannya maksimal dari semua perhitungan kan kita ambil yang maksimalnya. Jadi kita harus ada at least 15 juta per bulan atau sekitar 110.000 yen per bulan kita harus ada ya. Kemudian selanjutnya untuk pendapatan hidup di Jepang. Pendapatan hidup di Jepang ini kita dapat dari part time job ya, kerja paruh waktu. Maksimal kerja dalam waktu 1 minggu itu 28 jam. Itu adalah waktu yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Jadi kita nggak boleh kerja lebih dari 28 jam, nanti kita dideportasi, nggak boleh itu. Maksimalnya hanya 28 jam. Biasanya kerja paruh waktu ini dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, atau bisa juga ada yang ngambil jam malam ya, jam 10 malam sampai jam 5 pagi juga ada, tergantung jenis pekerjaannya. Nah, kalau saya itu biasanya kerjanya itu hanya Sabtu dan Minggu. Gajinya itu beragam ya. Ada yang 1.000 sampai 1.200 yen per jam. Itu untuk pemula ya. Tapi kalau yang udah lama biasanya bisa naik-naik terus gaji per jamnya. Tapi kita anggap aja yang namanya pendapatan kita ambil anggap aja gaji kita itu hanya 1.000 yen per jamnya. Oke? Nah, total bekerja dalam 1 minggu hanya 10 jam kalau saya ya. Kenapa? Karena saya hanya kerjanya itu hanya Sabtu dan Minggu. Dan satu hari kerja itu saya hanya 5 jam. Jadi Sabtu dan Minggu berarti 10 jam. Berarti total saya bekerja selama 1 minggu itu hanya 10 jam. Padahal jatah saya itu ada 28 jam. Tapi saya hanya pakai 10 jam. Kenapa? Karena saya Senin sampai Jumatnya kan saya kuliah. Jadi saya nggak bisa kerja. Jadi saya hanya Sabtu dan Minggu aja kerjanya, yaitu 10 jam. Nah, karena dalam 1 bulan ada 4 minggu, jadi total saya bekerja itu ada 8 hari. Ya, karena kan 4 minggu, berarti Sabtu Minggu itu ada 8 hari ya. Berarti 8 hari dikali 5 jam. Berarti total saya bekerja dalam waktu 1 bulan adalah 40 jam. Nah, gaji bersih saya itu adalah 40 jam dikali 1.000 yen, karena tadi saya ambil gaji yang paling rendahnya itu 1.000 yen aja saya ambilnya. Kenapa? Ya yang namanya pendapatan kita harus ambil yang rendah, tapi kalau pengeluaran kita harus ambil yang tinggi simulasinya ya. Nah, gaji saya itu 40 jam dikali 1.000 yen, berarti 40.000 yen per bulan. Itu bersih ya. Kenapa bersih? Karena ongkos kita pergi ke tempat pekerjaan itu diganti 100% ya. Nah, digantinya di mana? Digantinya dimasukin ke dalam gajinya. Jadi gaji 40.000 yen plus ongkos itu yang ditransfer ke rekening kita. Jadi kadang saya dapat 60.000 yen, kadang ya bisa lebih, kadang bisa kurang, tergantung saya kerjanya ya. Nah, 60.000 yen per bulan itu sudah sama ongkos. Itu untuk kerja 10 jam per minggu. Bayangin kalau seandainya kita kerjanya 20 jam, karena kan kita dikasih jatah kan seminggu kan 28 jam. Kalau misalkan kita kerjanya 20 jam seminggu, artinya kita seminggu itu kerjanya 4 hari aja.
ya berarti gaji bersih saya 80.000 yen kan gitu. Nah tapi karena saya kerjanya hanya 2 hari dengan kerjanya itu 10 jam per minggu, gaji saya itu yang saya dapat bersihnya itu 40.000 yen. Nah di sini saya juga dapat beasiswa dari Nishimura itu sebesar 120.000 yen per bulan. Berarti total pendapatan saya setiap bulannya itu 40.000 yen plus 120.000 yen, yaitu 160.000 yen. Tadi simulasi pengeluarannya minimal kita harus ada 110.000 yen. Kemudian pendapatannya kita dapat 160.000 yen. Artinya dalam hal ini kita atau saya itu masih save uang sebesar 50.000 yen per bulan. Jadi total pengeluaran saya itu 110.000 yen. Itu karena kita maksimalin. Kemudian total pendapatannya itu 160.000 yen. Itu karena saya ambil yang minimumnya. Itu pun saya masih bisa save 50.000 yen per bulan atau sekitar 6-7 juta per bulan. Coba kalian bayangkan seandainya saya kerja itu 20 jam, seminggunya 20 jam, atau saya seminggu itu kerja 4 hari aja, berarti penghasilan saya kan nambah lagi 40.000. Berarti saya save-nya itu totalnya itu bisa 90.000 yen. 90.000 yen itu sekitar 10 jutaan lebih saya save. Itu save atau nabung bersih, bukan nabung kotor, tapi nabung bersih sudah dikeluarin sama embel-embel yang lainnya, kayak gitu ya. Kemudian di sini saya juga ingin kasih informasi ke kalian semua, gimana sih cara transfer uang dari rekening Indonesia, dari rekening Jepang ke rekening Indonesia kita. Caranya gimana? Gampang banget. Jepang itu udah ada yang namanya fasilitas transfer uang ke Indonesia yang legal, ya, yang legal, bukan yang ilegal, tapi yang legal. Jadi ada jasa pentransferan uang. Di sini saya pakainya Kyodai. Jadi kalian bisa buka di internet Kyodai gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kalian harus aktifin dulu e-banking kalian atau e-banking bank di Indonesia kalian harus diaktifkan dulu untuk mengecek apakah uang kita udah masuk atau belum. Nah, setelah e-bankingnya itu sudah diaktifkan, kemudian kita sudah bisa ngecek saldo kita kapan aja, baru kita daftar ke Kyodai ini. Kita daftar, ini adalah linknya, nanti kalian bisa cek di linknya, kalian bisa cek di link. Kemudian registrasi biasa online ini, tapi kalian harus sudah tinggal di Jepang ya. Kalau kalian masih di Indonesia nggak bisa, karena dia membutuhkan yang namanya resident card atau kartu penduduk Jepang. Jadi kalian yang udah ke Jepang tuh biasanya dapat kartu penduduk. Nah, itu harus ada untuk registrasi ini. Jadi kalau misalnya kalian masih di Indonesia, nggak bisa kalian registrasi ini. Nah, ntar registrasi, isi biodata secara online, kemudian masukkan rekening bank yang ada di Indonesia-nya. Kemudian setelah 1 minggu, kalian nanti dapat yang namanya kartu Kyodai. Nah, kartu Kyodai ini kalian pakai buat nabung. Jadi kartu Kyodai ini masukin aja ke ATM yang ada di Jepang, mesin ATM yang ada di Jepang. Kalau saya biasanya pakainya GP Bank ya, Bank Jepang, GP Bank. Masukin aja biasa seperti biasa. Kemudian ntar ada pilih menu bahasa Inggris, terus ada pilihan menu menabung kayak gitu. Jadi masukinnya pakai kartu yang merah ini yang udah dikasih dari Kyodai, terus habis itu dimasukin ke mesin ATM-nya, terus pilih menu menabung, terus masukin aja uang biasa gitu, set gitu. Nanti kan uangnya itu langsung masuk ke dalam kartu Kyodai ini kan. Nah, kurang lebih sekitar 5 menit langsung masuk ke dalam rekening Bank Indonesia kita dalam bentuk rupiah langsung. Makanya di Kyodai itu ada namanya kurs Kyodai. Nah, sebelum kalian transfer atau sebelum kalian mengirim uang ke bank kalian yang ada di Indonesia itu, kalian harus cek dulu yang namanya kursnya, kurs Kyodai. Beda ya, kurs Kyodai sama kurs yang lainnya beda. Jadi kita mengikutinya itu kursnya kurs Kyodai ya. Jadi kalau kita mau menabung ke rekening bank di Indonesia kita, yang dimasukin bukan kartu ATM
dari Bank Indonesia, bukan, tapi kartu ATM Kyodai. Kenapa? Karena kartu ATM yang Kyodai ini sudah sudah terkoneksi dengan kartu ATM yang ada di Indonesia secara otomatis. Jadi setelah kita memasukkan kartu ini, kemudian kita nabung, itu uang yen yang kita masukin ke dalam mesin ATM itu langsung seketika berubah menjadi rupiah. Itu dalam hitungan 5 menit ya. Oke, setelah uang dimasukkan baru kita cek di e-banking apakah uang udah masuk atau belum, kayak gitu ya. Kalau misalkan lama, misalkan besok baru masuk ya, biasanya karena hari libur, biasanya Kyodai-nya libur gitu ya. Jadi uangnya masuk ke ATM Indonesia itu tertunda 1 hari kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak pernah kayak gitu. Saya selalu ngeliat kalender libur apa enggak. Oh, kalau nggak libur saya kirim uang, kalau saya kayak gitu. Dan biasanya cuma 5 menit langsung masuk ke rekening kita yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Oke, ini gambar kampus saya. Saya tampilkan lagi supaya kalian supaya kalian itu memiliki motivasi untuk ke Jepang ya, karena Jepang itu sangat indah ya. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.